Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah, dina malam kesempatan ini kita dipertemukan Allah lagi, bisa bersilaturahmi. Semoga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Semoga diberikan keistiqomahan, tiada lain hanya Allah. Semoga dibukakan pintu ruhaniah kita menuju kepada Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil oleh Allah maut yang dikatakannya, yaitu jadikanlah oleh Allah yang maha husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dina wengi ieu tos menginjak kana bulan Saparjan, masih dalam bulan Muharram. Sempatkanlah bulan Muharram ini ketika manusia sudah dikenalkan oleh Allah ruhaniahnya atau keilmuan pun menuju kepada Allah, maka manusia itu harus bermusyahadah atau manusia itu harus dibaiat. Yang kita harus ketahui, dalam bulan Muharram itu tiada lain, kita tidak bakal tahu tentang rahasianya bulan Muharram ini ketika manusianya tak ingin datang untuk mencari rahasia ini. Gak bakal. Yang dikatakan bulan Muharram ini ulang tahun atau awal tahun. Yang dikatakan awal tahun itu manusianya ketika sudah datang di dalam hatinya menuju kepada Allah, muncul jangan ada di dalam batinnya selain daripada Allah, maka disitulah Muharramun atau Muharram sekarang sudah muncul lagi, diharamkan jangan ada di dalam batin taugut selain daripada Allah, maka itu dikatakan ulang tahun. Ternyata manusia ini di kelahiran secara syariat ulang tahun bisa kadang-kadang berpikir logika mengikuti adat istiadat orang di luar Islam.
Berarti orang melakukan contoh anak kecil meniup lilin atau berdoa di hadapan api secara logika. Berarti orang yang berdoa di hadapan api. Pasti itu para tokoh-tokoh pun semuanya bisa mengatakan orang siapa yang selalu berdoa di hadapan api atau lilin. Kalau secara syariat ya mungkin seperti itu. Nah, kalau secara hakikat di dalam Islam, manusia ingin ulang tahun, coba kita ulang tahunkan ruhaniah kita. Karena setiap ulang tahun itu ada berdoa di situ. Ada berdoa setiap ulang tahun. Manggillah tokoh kiai, para ustaz, tolong tat, karena anak saya 2 tahun, tolong tat, karena cucu saya sudah 1 tahun, bantu doa tat. Pastilah di situ memanggil tokoh setempat, yaitu ustadz setempat. Nah, ini kita harus ulang tahun. Berdoa yang bagaimana? Nah, di dalam melakukan manusia kedatangan bulan Muharram itu, sempatkanlah kholwat, melakukan kholwat, menyepi, menyepet, berdiam dirilah di situ melakukan kholwat. Itu kalau kholwat itu bisa dikatakan yaitu ulang tahun. Dari tadinya banyak keakuan, sekarang dimurnikan lagi. Tiada lain hanya sang hidup yang ada, yaitu adalah Gusti Allah. Coba lama ditanya hakikatnya ulang tahun, pasti bingung. Naon sih ulang tahun itu? Iyalah ulang tahun seperti biasa kumaha, bingung. Dicontohkeun aya muludan, orang Wahabi daga bakalan tahu masalah hakikatnya mulud itu apa. Enggak. Man adoma mauludi kuntu sapian lahu yaumal qiyamah. Sasajalma anu ngagungkeun kana muludna kami bakal datang kenging syafaat di poe kiamah. Nah, kalau logika pasti bingung juga. Ustadznya juga pasti bingung. Pasti bersandar kepada malu. Man adoma mauludi saja ma anu melakukan, melahirkan. Coba. Nah, ini ulang tahun bisa guru paham ulang tahun. Karena di sini di Bararuka situ warani suara. Tak wani na YouTube mah, di hareup wani mah. Ngalahirkeun ruhaniyah. Ngalahirkeun ruhaniyah. Kalau secara hakikat, kalau secara syariat mah aya ngagungkeun kana kelahiran. Padahal selahir jasad, ternyata jasad masih gitu aja. Ulang tahun tiap tahun ulang tahun, tapi jasad kelakuan masih bejana. Omong di ulang tahun, omong rajab jeung mulut tapi masih kene bejat kene. Coba aya muludan, lahirkan muludmu, kelahiran ruhaniah
tiada lain kepada Allah. Datang ke tempat kajian yang dikatakan babakan hakikat dan marifat antara bilamun ilmu tauhid supaya lahirna ruhaniah kepada Allah. Jangankan besok datang kematian, sekarang lahirkan di dalam hati. Tidak ada selain daripada Allah, tidak ada. Coba gitu aja logika. Tidak ada selain daripada Allah. Lahirkan. Bisakah aktif sore itu? Ngaji mah bisa, hari tadi datang ke imam tersadar. Ayeuna keur ngadengin ngaji tersadar, urang keur diuk tersadar, ayeuna urang nunutan tersadar, urang keur nulis tersadar, urang keur ngarokok tersadar ka Allah. Caca keur ngaji nerangkeun bab sadar, tapi yang kita lakukan selama itu dengan sadar. Sampai kapan sadarnya? Sampai kapan kesurupannya? Karena ngaji asupna kana pikiran keur ngolah perkara pikiran, teu sadar ayeuna urang nu ngadengikeun ieu tiada lain. Nerangkeun bab ieu termasuk nu ngajina bab sadar teu sadar dirina. Hese gitu. Mata hese dina bulan Muharram. Mata seringkanlah khalwat, coba atuh. Bulan Muharram khalwat. Dia bakalah gak mau ngaji. Di mana datang ilmu bulan Muharram? Di mana sebenarnya ulang tahun nu aya mah urang jelema nu ka ulang tahun ngalaksanakeun nyunglin nyaci maki. Kadakeun wah eta sama jeung Yahudi eta ngalaksanakeun berdoa di hadapan api Yahudi teh nyaho manehanana naon eta? Stres gampang we eta cocot ngaluarkeun suara gampang, pasti gampang. Coba berat sedikit moal ningali loba jamaah enggak, melihatnya yang dikehendaki aja, yang ingin merasakan kereteg aja, yang sadar aja, yang tak sadarkan. Karena itu selalu mengikuti hawa. Cek nak dirinya sendirinya bagaimana ketika manusia sadar ke Allah. Sadar ke Allah. Urang dikeretegkeun tidak sadar tapi eleh sok coba ku pawajikan ku hawa gak deh karena deh takut deh sieun ku Allah atau sieun ku pawajikan cek lamun hayang nyaho jalma ngaktifkeun cek teu kudu aprak-aprakan ayekeun itu urang aktif can cek coba sieun ku Allah ayeuna lamun ningali ka pamajikan urang Allahna ningali ka Allahna misalkan itu Allah sieun ku Allah tapi ya Allah ngretegkeun dalam gaji bingung tuh masih bingung. Jadi di dia cara ngaktifkeun ya urang sieun ke omong tina hate geus aya kretek urang teh wali teh amurnya urang teh beunang ulama teh tapi sieun la haufun alaihim walahum ya
Ketika di dalam hati mengatakan, oh merenya kurang tuh takut kan? Nggak ada itu dikeretekeun. Coba bulan Muharram bongkar. Nah iya kudu nyempatkeun. Karena bulan Muharram itu harus ada di baiat. Bila mana manusia ingin ngaji ke sana itu baiatnya harusnya tiap minggu. Kapan baiat? Harus malam Sabtu kah? Lebih bagus. Nah, ada rahasia. Kenapa baiat kudu malam Sabtu wae padahal malam Jumat oge? Tanya rahasia mah pasti gitu. Bisi hayangnya disebutkan baiat malam Sabtu. Sabat malam kosong. Karena Allah menciptakan bumi dan langit cuma 6 saat. Yang satu hari Sabatnya itu hari Sabtu adalah hari kosong. Manusia bila mana sudah mengkaji keilmuan itu atau nabi babakan hakikat ma'rifat, di situ tahu tentang ilmu kosong, ilmu nol. Samemeh datang hiji itu berarti kosong heula. Lamun dihitungan mah dina angka 0, lamun angka hiji itu adalah ahad, lamun Senin adalah angka 2. Hari kosong, karena ketika manusia paham di situ hari kekosongan, yaitu di baiat disambungkeun ka Gusti Allah, hablu minallah. Pernah cenah urang di baiat kunaon cenah urang asup ka dieu kudu di baiat lah teh artina baiat teh dirah mamaraneh di baiat itu ditalikeun lagi ruhaniyah datang dari Allah kembali ke Gusti Allah. Kalau manusia dipahami Allah tentang ngaji babakan hakikat ma'rifat, terus di baiat nyambung di situ, tak berhenti-henti setiap malam Sabtu datang ke kajian, datang ke guru syariat, yaitu melakukan di baiat lagi itu tiap minggu ulang tahun. Jangan modal atuh. Lamun tiap minggu ulang tahun, masya Allah. Lain bulan Muharram, Komo lamun tiap minggu, aina mah tiap hari. Tiap hari ada makhluk, cuman ada khalifah ya. Berarti sifat manusia di sini bila mana ingin menyantelkan, manusia ingin kepada Allah atau manusia ingin datang ke agungan Allah, manusia ingin datang kehormatan dari Allah, bisa dikatakan barokah atau mauna atau barokah mauna atau barokah karomah ataupun karomah atau mukjizat. Coba. Di dalam kitab Imam Athaillah telah berdauh, kun bi ausufi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausufi ubudiyatika mutahaqqiqan
Kun buktikan. Bi'ausufi pirang-pirang sifat, rububiyati sifat pangeran, muta'allikon iku muta'allikon yang dicantelkan, wa bi'ausofil ubudiyatika dengan perkara sifat sebagai hamba, mutahakikon anu nganyatakan. Iya, manusia akan datang dari Allah, bisa dikatakan barokah, mauna, barokah karomah, atau karomah. Lihatkanlah dirimu kepada Allah yang sebenarnya dirimu. Munculkanlah sifat rububiyah dengan menyatakan. Nah, kalau di sini berarti kalau dari dzikir yaitu hakul basiroh, yang menyatakan ruhani. Berarti muncullah di sini sifat-sifat ini. Ketika manusia datang kemunculan seperti ini, bakal makomna adalah makom kekasih. Kalau jarah yaitu ke jarah tempat wali songo, wali 9, atau ke Cikundul ke makom wali. Nah, di sini dalam kitab hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu, wa man arafa robbahu faqad panah. Bila mana manusia ingin mengetahui karena dirinya, akan mengetahui kepada Allah. Bila mana manusia mengetahui kepada Allah, pakon panah, maka dirina hancur lebur. Hancur. Selama ini kita ngaji kesana kemari sampai ke beak sendal, beak motor, dimulai motor wuteuh nepi ka motor buruk, terus dipakai ngaji istiqomah, anu ruksak lain badana, ternyata nu ruksak itu motor. Di dalam hati itu nu ruksak teh lain badana, nu hancur teh lain badana. Sanajan ngaji kesana kemari, di dalam hati nu ruksak badana mah tidak ada, yang ada bukti dan nyata. Motor beberapa kali ganti buru motornya sampai sekarang pun. Buru, ingat nyontokeun, salah nggak ada salah. Karena orang ngalaksanakan ngaji kajian teng jauh, motor rusak, pasti rusak. Geus rusak, duit coba ganti deui mobil. Geus mobil rusak, naik deui ganti mobil. Geus mobil boga, mulai leuwih getol.
mulai ngajak ke batur, hayu ngaji ka itu, hayu urang taosan ka itu, karena taosan urang itu motor butut, tapi ka ayeuna boga mobil, mata hayu ka itu. Itu ketahuan, itu kebaca. Bagaimana bisa kebaca? Kabaca manusia berarti ketika melakukan tawasul atau wiridan pasti najang beli mobil. Laksana pasti laksana. Dengan tawasul nyatain ada yang mobil terus pasti laksana nggak bakal. Ngan di dalam hati ketika manusia melakukan seperti apapun, nah kalau ngaji ke sini gak bakalan, gak laksana, mobil pasti gak ada, motor gak ada karena belum ada yang punya mobil. Jamaah yang kayak gitu ngomong itu bukan mobil sih. Anu hancur ke motor nah hancur teu diganti ngan dibimbing supaya hancur badanna di sisi Allah. Supaya ambruk badanna di sisi Allah. Ya saya tuh mah tahu berapa dan tengah bimbing karena urusan dunia mata. Kaulah mah ngabimbingna diizinkan ku Allah teh kita ketemu jeung Allah. Anu boga mobil, anu boga kapal, anu boga parahu, anu boga sagala-gala. Karena didinya mah leuwih loba. Bila mana manusia datang ke sana pasti dimikeun gak bakalan. Ngan lamun nafsu masih kena resep. Ngan lamun datang itu rek naon. Sebenarnya geus nepi jeung nu bogana sebenarnya mah teu butuh Pak Guru eta teh. Sok, teangan. Geus nepi ka nu bogana teu butuh. Teu. Teu butuh. Kembali. Nah, makin terbutuh. Nah, orang cek. Terbutuh. Cuman anu butuh teh jasad wungkul. Ruhaniah terbutuh karena gak mau terganggu. Cuma butuh teh jasad. Jasad ketika ayeuna urang kieu nya contoh. Urang ketika punya mobil pasti senang. Sebelum punya mobil sudah dikasih senang, ngapain lagi? Nambah ribet. Pasti lamun jelema nu beunghar wah eta mah kagablek we. Pasti ngomong gitu. Gak bakalan. Tapi ketika Allah memberi bakalan ditolak loh, karena itu buat jasmani. Ruhaniyah gak bakal. Dan lamun ruhaniyah geus nepi ka Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, geus teu kudu ngadoa.
geus teu kudu wiridan. Dah teu barari, geus teu bararisa. Ngadua geus teu ngadua. Menta geus teu menta. Kok bisa begitu? Bila mana manusia geus la ilaha illa ketika dia melakukan berdoa itu bukan untuk bersandar urusan dunia, tapi berdoa itu untuk mengabdi. Salat itu untuk mengabdi. Dikir oke untuk mengabdi. Semuanya mengabdi. Atuh urang ge moal atuh kitu mah. Coba geus ngabdinya cenah. Teu sadar diuk oge geunahna ge ka Allah teu sadar ayeuna. Diuk geunah sirahna ge teu sadar. Nah, urang mah berarti kembali kana syariat. Berdoalah kau kepada Allah di dalam hati mengabdi, di dalam mulut itu, di dalam pikiran tiada lain pengen sesuatu. Bukan untuk di dalam pikiran pengen sesuatu, dalam hati ge sesuatu. Nah, di ditu nyimpang. Jadi di dalam hati itu selalu aktif la haula wala quwata warzuqni. Sanajan berkata ya Allah berikanlah rezeki, warzuqni minas sama'i panggilhu dari langit turunkan, warzuqni fil ardi pahriju dari bumi. Di dalam hati sudah mengatakan pengabdian. Itulah doa yang sudah wusul kepada Allah, tak merasa di dalam hati yang berdoa. Geus teu ngarasa. Ai urang mah kadang-kadang keur salat ngadenge budak, gadeng geus beres teh budak teh disentak tapi goreng jeung tatangga. Imam ahli ceramah, hei budak gadeng, budak teh teu mangpret, bapana teu tarima. Tungtungna budakna tadina getol diajar sholat, bapana getol sholat jadi goreng usaha budak teu tarima. Padahal kalau di sisi Allah itu bukan melihat itunya. Seharusnya tak pernah mendengar anak yang bisik, anak yang molek, anak yang bercanda, tak pernah mendengar. Contoh Sayyidina Ali ketika terpanah punggungnya, maka Sayyidina Ali itu kalau di luar sholat dipegang tak akan mampu rasa sakitnya. Wahai para sahabat yang lain, ketika saya melakukan sholat, maka cabutlah tombak yang ada di punggung ini, ya, kata Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Dekul dia melakukan sholat. Ketika melakukan sholat takbiratul ihram, dia ditarik itu tombak
atau fanah yang ada dalam tubuhnya. Sesudah sholat itu Sayyidina Ali menanyakan, wahai para sahabat yang lainnya, apakah tombak aku atau panah aku sudah kau ambil? Sudah, Amirul Mukminin. Kok gak terasa? Gak bakalan terasa Sayyidina Ali enggak. Kenapa gak bakalan terasa? Karena Sayyidina Ali sudah tak merasa. Yang merasakan itu tiada lain hanya Allah. Nah itulah Sayyidina Ali. Makanya gudang ilmunya di Sayyidina Ali. Kuncinya ketika Sayyidina Ali melakukan sholat terus diiringi dengan kelilingan gitar, mun baheula mah meureunnan kitimpling. Ternyata silahkan Ali sholat. Iya. Ketika melakukan sholat terus dikeliling guru main gitar begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wahai Sayyidina, apakah mendengar tadi ayeuna aya musik? Enggak. Apakah melihat? Enggak. Itu Sayyidina Ali sampai seperti itu, kita bongkar ilmunya. Masukkanlah di dalam hati. Ketika kita melakukan seperti itu, musik seperti apapun, walaupun sholat di pinggir masjid, di pinggir jalan, walaupun bising dengan musik seperti apapun, harus yang merasakan kita, bukan kita yang seharusnya merasakan itu. Kita di dalam hati yang merasakan kebisingan itu adalah Gusti Allah. Tak kurang sabrajen nyentak didinya tokoh para kiai teh kesel kaganggu par kaganggu. Nah salat anu biasa seperti itu. Jelma ahli kitab eta, ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Karena Sayyidina Ali punya ilmu dua karung, sakarung untuk disampaikan, sakarung lagi kalau saya sampaikan atau dipenggal leher saya. Maka Sayyidina Ali ketika menyampaikan, Masya Allah, sampai ke Hasan Husain dipenggal. Ketika Deden menyampaikan di Masjid Birrul Walidain, diberhentikan kajiannya juga. Ketika ngaji di Ngawang, dihabiskan masyarakatnya juga. Ketika masjid di Al-Khair, gak ada yang mau ngaji. Lalu masih jengkel. Ketika nyian kobo pas ada eueusian. Lalu tinggal di syariat cakar, Allah bunga. Di Masjid Al-Hidayah tinggal tilu ekor. Benar. Rek dipangsil ku Gusti Allah. Itu dipuji, Masya Allah. Enak. Kalau enak aja, malah loba jeung istri, wah mending korok. Karena ku Allah dikorokkeun oge. Teangan matak nu bogana, teangan. Moal nyeri hate teh boga santri moal. Dieureunkeun moal nyeri hate moal. Dicarikan enggak? Silakan. Moal dikeun nyawa, moal.
ketika manusia nyen kobong biatoh tohan ngalaksanakeun kitu ge hek satrina datang ka ajengan itu coba tuh buat ternyata Allah memilih. Kalau Allah berkehendak harus mempersiapkan, wala ya siapkan. Kenapa enggak? Masalah nu isina kita ada lain hanya engkau. Jangan sampai maradun fazadahumullahu maradan. Nah ini sakit geringat teh pantes entong ning ayeuna urang kerjan Allah berkehendak dalam hati, masya Allah, merasa kita yang berkehendak sakit. Pantesan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam sampai ke kerumujina dadana rasa gonok di situ, berbantu melaksanakan mencari pengislaman sampai ke bingung. Nabi Yunus alaihissalam sampai ke di khalwat kena oge menang ilmu bahkan hakikat di jero laut geuningan. Ayo ramah terang-terangan Masjid Al Barokatul Karomah, Majlis Barokatul Karomah di YouTube terpang-pang. Gak mau itu sampai membuka itu, masya Allah. Nah iya nusuk rajin mata nyeri hati teh akibatna urang can boga can pangijieun boga. Ketika sudah panggil urang teu bersahabat. Teu bersahabat. Sok coba lamun urang panggil jeung eta jelema beunghar. Teu bersahabat jeung jelema beunghar. Gak bakalan mere. Panggil jeung Allah terus bersahabat ruhaniah. Bagaimana supaya dibimbing? Jeung Allah terus dengan bersahabatan itu bagaimana cara bersahabat dengan Allah? Dengan bersahabat dengan Allah selalu sadar ketika manusia selalu bersahabat, yaitulah lewat panggilannya beliau, lewat panggilannya Tuhan kita di dalam hati kita. Terus ketika dia datang, dia Allah, dia datang terus bersahabat. Setiap hari dia datang terus dikir nafas hayang ngising dia datang. Ayeuna hayang lapar dia datang. Tuh. Sadar tuh. Beurang jeung peuting Allah. Lapar dia datang. Allah ngomong ka dia lewat hayang hitut misalkan. Ka dia lewat hayang nginum. Itu memanggil terus teu berhenti-henti. Allah pun memanggil terus. Coba sedikit. Kok tak sadar sih kita ini selama ini selalu Allah memanggil kepada kita, kita tak merasa dipanggil. Coba lewat dikir napas aja itu selalu Allah, dia Allah, dia itu hidup, itu sang hidup. Terus panggil hayang non, hayang duit. Hayang duit. Nah keretek di dalam batin, misalkan keretek nah hayang duit bagaimana? Di dalam hati apakah diri kita, apakah nafsu kita? Kalau di dalam diri kita nafsu kita berarti urusan duit, berarti nafsu kita. Karena duit buat jasmani bisa menyelesaikan secara urusan dengan duit.
Selesai dengan duit, bayar hutang, liur, sirah, babatok, panas, bayar duit, rela. Yang mobil ke tukar deal bisa rela, beres duit, paeh oge ku duit diantarkeun. Dan Tuhan nage duit jasmani, mah Tuhan nage duit ruhania Tuhan Gusti, tapi duit tidak akan bisa memberikan manfaat di sisi Allah. Dan bukan duit. Ketika Allah memanggil kekurangan, aduh ya Allah kurang duit ya, jak jasmani mana tuh Gusti? Wah ayo Gusti. Mana Gusti? Iya jak naon ya? Omong Gusti, nah hati ngomong. Omong Gusti nitipkeun naon? Nitipkeun pamajikan. Jeung anak titah maraban tapi ditawar ini teh sia jedog gue pasti da bahasa kasar gitu beureun. Ini atuh kamana Gusti ini tak pan aing ieu ngomong beureun kitu beureun insyaallah. Karena teh kudu nanyakeun deui ayeuna biar tadi karetakeun ka mana kudu ka pasar. Naon ka pasar teh? Aisyah nanya deui deui. Teu sopan cenah ka Allah teh. Insyaallah. Tanya ini atuh cenah sok bawa tah jasad. Gitu. Bawa. Aku yang peran. Kumaha Gusti ulah. Berangkat. Ayo ke pasar beli cacing. Beli mie. Oke nya. Ya Gusti. Mana ini nu ngaretegkeun mana ge ieu. Maneh atuh bisa naon da. Duit aya wah. Pan eueuh ceuk teh. Heeh. Baik we. Ini. Eta. Assalamualaikum. Salam. Ya naon. Lain. Abdi teh gaduh ieu rerepet ieu teh. Gaduh walikat nyeri wae cangkeng jeung cangkeng nyeri wae. Coba tuh Bang ieu teh. Ya rek kumaha we pangiduhankeun munaon teu langkung eta mah. Rek diciduhan da ciduhna geus alus. Geus bocumur. Ciduh. Oh, gitu. Allah mere duit. Allah rek mere duit tah. Mun aktif ieu. Teu Allah rek mere duit. Ya. Baca dia. Assalam. Nah. Ieu naon hatur nuhun. Ya hatur nuhun majeng. Gios Aisyah ke ditolak aing rek mere duit teh kamu. Persen kita duit lain. Oh, eta we teh biaya Gusti un ngawanggung jeung Abang. Jagat dibuka teh 500.000. Kok nyari cangge 500.000? Nah, itu jelema teh lieur sugan salah mere amplop. Ai maneh nah teh geretegkeun. Sia teh datang ningali ka jelemana aing nu mere duit teh pan sia teh butuh duit lain. Eta mah keur media nyeri cangkeng naon ge ku aing nyeri cangkeng jelema beunghar eta dengan pura-pura nyeri cangkeng. Coba wanita ngomong gitu juga Allah. Ayeuna ngawanggung isukan ge. Awut-awut sih. Eta teh aing sia teh. Tah eta teh jelema nu geus bisa aktif mah kitu. Ngawanggung. Saha eta Tun Syah Abdul Qadir Jaela. Geus ngobrol. Gitu terus. Itu carana kaulah. Gimana teu sadar kata kaulah si itu teh ada teh nyeri cangkeng kan ku sabab aya beja nanti tatangana ku sabab tangga teh kadinya cenah nyeri cangkeng mah kadinya cenah cager cenah da ku sabab si eta mah beunghar bere duit 500.000 teh sabarani perem aing si teh ngeretegeun oge
Coba lawan gituan itu insyaallah. Lamun na mulut pada ge wah jadi stres ya gelos bang. Gelo segala. Itu bisa ngamabok sih sebenarnya. Memang bisa apa? Bisa itu hanya kan secara manusia masih dianggap stres semua benar. Tong aja kadinya stres ya mah. Semua benar. Padahal manusia la haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Nah sifatnya supaya orang nyantel, cantel ke diri hati orang ka Gusti Allah terus tong eren-eren bro. Terus dikir napas, ayeuna pikiran ka Gusti Allah terus ka Gusti Allah terus. Setiap sada itu mati. Lamun cara aktif seperti itu mengajak bisnis ninggalina ka manusiana karena ia pernah pengalaman di TikTok lain. Omong ningali ka Allah tapi was-was aja. Nah, was-wasna kumaha? Ningalina TikTok rek nipu rek kumaha teh nya? Bingung aja. Ayo nipu atau wah aing nipu yo pas nipu amanya Allah nipu terus ternyata itu benar amanya Allah nipu dikasih sifatan ku Allah nipu Gusti iya apakah benar Gusti lupa Gusti marah terkejut mah itu rek nipu jangan bisa Gusti gelisah cara Allah rek mere rezeki ya karena ngecek diri orang masih dalam keadaan can bisa panah ngan namun Gus ego Gus rasa Gus tawadu itu wah ini Mamat ini Mimin ini Aang angkot nih geus tawadu mapah na geus ternyata si eta mah leumpang bakung teh cangkeng lain ragu Adam sopan dari cangkeng pantes aku aing ketipu ku si eta suka teh tawadu bener sumur ya gitu tah jelema mah teu ketipu aing oge suka teh Adam sopan sia teu bisa lempeng sia teh mah bekung akibat naon baguna akibat gawe baheula teh dekeun hudang pas waktu duhur suka teh geus daek ngaji teh tawadu sopan ujung-ujungna pangurutkeun cangkeng bagus aing katipu kudu kitu awas kamari insyaallah mudah-mudahan dari jadi orang belajar daripada itu sedikit-sedikit orang lain masih kena jadi jin kan ya orang lain masih kena jadi setan katipu jago jin yang setan aing masya Allah orang nak masih dalam jadi jin itu jadi setan kudu nak orang jadikan Allah berat seperti apapun katipu nagi tiada lain berarti nipu itu secara syariat orang itu nipu dikehendaki Gusti Allah lamun melihat nama berarti melalui setan. Nah sekarang berarti senajan bari tawadu katipu oge tapi mere duit kuliah murut cangkeng lumayan jeung meuli bakong. Awas sifat-sifat Allah munculkan di dalam diri orang dalam hati insya Allah karena manusia pak
fakir sabenerna fakir, manusia bodoh sabenerna bodoh, manusia tak berkuasa sabenerna tak berkuasa. Kalau sabenerna kata sabenerna berkata yang orang berkata yang selalu menceritakan hakikat berhadapan syariat mengatakan sabenerna dah pasti kejawab. Sebenarnya eta teh kieu. Orang hakikat geus dibere paham ku Gusti Allah bisa mengatakan sabenerna padahal itu teh bukan sabenerna. Nu mengatakan sabenerna mah tidak ada lain yang sudah berhakikat. Nu sabenerna adalah bumi teh ini itu babara sabenerna. Nu sabenerna manusia di si Allah itu tidak ada. Nu sabenerna rek neangan ka mana deui aya nu leuwih bener ti Gusti Allah ada enggak? Gak ada itu kata syariat masih berkata sebenarnya boleh hiji tambah hiji itu berarti dua atau napi hiji tambah tilu tilu dicokot dua berarti hiji anu sabenerna mana bingung. Nu sabenerna di sisi syariat hiji tambah hiji dua, lamun nu sabenerna di sisi hakikat hiji ditambah hiji adalah ahad tunggal. Tidak ada yang ada hanya ahad. Karena berani mengatakan sebenarnya kalau di sisi syariat mah hiji tambah hiji teh syariat berarti logika, kehartiku pikiran, jang hitungan matematika yang digelar dengan secara di dunia yang dipermainkan oleh perhitungan jualan, yang diperhitungkan dengan bisnis, yaitu ilmu matematika. Pastilah hiji tambah hiji teh adalah dua. Tapi kalau ruhaniah mengatakan ahli hakiki, ahli arif, yaitu hiji ditambah hiji adalah poea. Ahad atau tunggal. Bingung kan? Cuman manusia, nah, orang kudu benar-benar merasa fakir. Sok, kalau orang merasa fakir, orang teu bisa nanaon, orang teu bisa nanaon ketika orang mencari rezeki teh di dalam hati mengatakan Gusti da Gusti nu berkuasa abdi mah hanyalah kadar gerak kaitu ka dieu dagang cilok, dagang baso, dagang mie ayam, dagang otak-otak kelep, dagang otak-otak teu encer, hanya Gusti abdi teu bisa nana. Lihatkanlah kebodohanmu dan kebutuhanmu di dalam ruhania. Ketika manusia mencari rezeki itu berarti itu butuh. Nah, berarti dengan butuh itu karena orang mencari kesana kemari karena tidak bisa sebenarnya itu serba Allah semuanya. Manusia berkata seperti itu di dalam diri itu mah cuma ukur jang hujah doa. Yang ngawangkong mungkul di lepan batu. Can heus ya ngawangkong bener. Can heus ya. Asia itu kan. Tak akibat naon eta teh manusia. Wa minan dina Al-Qur'an wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tina sawarehna manusia berkata kaulah percaya kepada Allah.
Awas. Kaulah juga percaya kepada Allah dan percaya juga kepada akhir. Kalau berkata seperti itu, orang harus tahu. Kalau orang berkata seperti itu, supaya orang ulah katipu, mana percaya iman Allah, percaya. Mana percaya ke Allah, percaya, sangat percaya. Tidak rumah. Tapi mana ke salat anu ditemukan Allah lain. Udah mesti bingung jawab. Mana ketika wiridan Allah lain ditemukan. Omong percaya ke Allah anu bakal mere, omong percaya ke Allah anu beunghar, omong percaya Allah anu berkuasa segala. Kok kenapa sih menang ditepungan lain Allah, bingung enggak? Coba ngomong gitu doang. Oh ini omong percaya. Kan lamun secara syariat memang palebahdinya secara syariat kurang percaya ke dunungan. Nah, didinya. Jadi lamun percaya karena syariat. Contohnya orang kerja. Contoh orang kerja. Orang percaya ke dunungan. Awas, secara fisik nggak apa-apa. Karena itu harus dihargai karena dia itu Allah. Walaupun dia belum dikir atau berpaham, cuman di dalam mulutnya doang, dia itu masih bahkan biasa umum. Cuman kita harus bagaimana? Kita tahu di situ harus menghargai atau harus bagaimana? Secara jasmani itu tetap harus menghargai karena dunungan kita. Karena dunungan kita yang mengerjakan kita. Kalau secara syariat memang susah untuk mencari pekerjaan. Kalau secara hakikat melihatnya Allahnya. Kalau sudah melihatnya kepada Allahnya, insya Allah di situ akan disayang oleh karya, oleh dunungan. Yakin, jangan takut, akan disayang. Akan ditetapkan, gak bakalan di PHK, enggak. Melihatnya kepada Allahnya. Jadi secara syariat melihat dunungan kita, tapi ruhaninya melihatnya kepada Allahnya. Karena kita sambung rasa dengan Allah, ruh dia wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Dalam surat Al-Hadid mengatakan Allah itu ada di luar, ada di dalam, ada awal dan ada akhir. Di dalam ada di dalam dada kita, di luar ada di dalam dada dunungan kita. Melihat kepada Allah, maka Allah tidak akan merubahkan dunungan ini mengatakan di PHK, dikeluarin, enggak. Karena kita bersandar tiada lain hanya kepada Allah Tuhan. Kalau secara syariat tetap modal kita perlu minum bersandar secara jasmani, inilah lewat haus ngarana ini supaya kita bisa minum ruhaniyah bersandar yang bisa menghilangkan tiada lain berarti hanya Allah. Minumlah air, itulah contoh syariat. Dunungan kita bisa memberi nafkah anak rabi kita dengan dikerjakan. Urang bisa ayeuna memberi motor, urang bisa memberi rumah. Lihatlah itunya. Kalau tidak dilihat, wah urang kok. Di sini orang yang bersandar begini begitu. Sana janjinya saya lihat itu. Jangan bersandar gitu ya. Kurang tunduk gitu. Nah, itu orang. Nah, di sini harapan dunungan. Harapan dunungan. Urang teu sopan, paedah urang geus paham. Di sini teu sopan. Teu sopan. Pak, begini Pak, harus begini Pak. Waduh, karena manehna geus boga jawaban itu dalam batinna. Manehna geus boga jawaban dalam batinna. Begini Pak.
Oh begitu ya Pak? Iya. Harusnya begini. Setiap manehna berbicara ditepas, dia bicara ditepas. Jadi itu dudungan gak nyaman. Ketika rapat ada kita gak nyaman. Enggak. Karena gak nyaman daripada gak nyaman nunutan. Nunutan itu udah seperti nyaman, benar udah. Tong cilok-cilok era, ini setunggul kalian. Dudungan ku sabab gak nyaman itu ku ayana dia terus dibanggakan. Bakalan itu dikeluarkan. Udah keluarin aja, nggak apa-apa, biar pesama. Saya nggak nyaman sama ada dia. Pasti itu, karena dia sombong dalam batinnya, sok tahu. Padahal orang itu masih dalam keadaan syariat. Nah kalau kita syariat ya udah syariat aja lurus, kita terhadap. Kalau kita melihatnya kepada Allahnya, berarti kita sopannya kepada Allahnya. Nah ini manusia ini kalau sudah itu berperan dalam batinnya mengatakan wah sombong, dikeluarkan ke dalam rohaniana itu, dikeluarkan. Batin berbicara, enggak kedengaran, enggak, dikeluarkan. Bila mana datang disapa dan disapu, cuma datangnya melihatnya kedatangannya Gusti Allah secara jasmani sudah keluar. Itu hati-hati mah. Secara jasmani udah. Nah makanya disitulah yang orang yang mengatakan akan kemunculan di dalam riwayat-riwayat itu sehingga tadina ngajina pinter, tadina ngajina anu. Wah ternyata ujung-ujungnya itu suul adab, kalahkeun tukang ngangon anjing. Itu cerita jasmani. Ketika datang ruhaniah dia pasti melihatnya kepada Allah. Nggak cuma di dalam das ruhaniahnya, jasadnya dikeluarin, maka akan dikeluarin, akan datang. Nah itu yang disebutkan disebutkan teman-teman. Kawalan secara umuman disebut kawalan. Ruhna melihatnya ke Allahnya, jasadnya dikeluarin dalam batinnya, maka jasadnya akan terluntar-luntar. Itu istijrod, maka berdoa pun terhijab. Masya Allah, ulama itu menjelaskan. Kita kembali ke karena diurang, ruhaniah kita melihatnya kepada Allahnya, jasmani berarti melihat sesama jasmani. Apa yang kita secara hargai dengan adab atau suul adabah, hati-hati karena batin sudah berbicara. Nah ini dikatakan manusia mengatakan aku begini, aku wabil yaumil akhir ini pun. Orang yang mengatakan seperti itu, aku percaya kepada hari kiamat. Iya percaya. Pasti orang mengatakan hari kiamat itu sekarang atau besok. Sekarang kita bisa didatangkan. Kalau manusia la ilaha illa ana atau la ilaha illa anta, insya Allah dipaham. Udah paham. Dikiamatkan di dalam hati, harta, keluarga, apapun yang selama ini kita akui kelihatan sekasat mata atau yang tidak kelihatan oleh sekasat mata, di dalam batin diakui. Bisa ini, bisa itu, pinter ini, pinter itu, diakui oleh dirinya. Kenapa bisa bergerak? Karena
jin dibiarkan ku Gusti Allah, setan dibiarkan ku Gusti Allah karena di dalam batinnya merasa keakuan. Kusabab manusia merasa keakuan di dalam batinnya, itulah yang kerja. Biar silakan iblis, silakan tan, silakan jin, itulah yang kerja. Kalau di dalam batin selalu aktif, la haula, daya upaya tiada lain hanya Allah, itu yang dikatakan iblis dan jin dan setan tidak ada. Bahkan jangankan jin dan setan, dirinya pun juga tak merasa ada. Inilah tukang ngarukiah, lamun rek ngarukiah ruhania kadinya cok-cerokeun. Rek ja tukang ngarukiah masih kere dalam keakuan, berarti jin ngarukiah jin. Jin om jin. Jadi alona jeung paman pamana. Jadi om jin jeung om jin. Sahabatan, lamun geus saling sahabat kusabab ngajadikeun duit datang lagi. Kayak mana datang dinya kayak aing pan diteang deui. Itu bersahabat. Coba teh kadang-kadang. Insyaallah kalau sudah dibuka ya mulai Gusti Allah nu bisa, mampu dan berkuasa. Tidak melihat dari orang pesantren, tidak orang melaksanakan ahli dzikir, tapi kalau dipahami tentang ini, menjalankan yang selama ini dengan sadar kepada Allah akan muncul. Kalau merasa keakuan di dalam dirinya, merasa dorongan kita ingin diri atau, nah kita kan harus bahasa kata izin. Berarti kalau izin melihatnya harus kepada siapa? Harus kepada Allah. Lewat siapa? Syariat dulu. Karena kita ada berarti harus ada syariat. Jadi kalau melihat kepada Allah, oh syariat. Kalau merasa ada kesombongan, itu masih begini. Saya nih, itu sombong loh. Gak bakalan bisa. Gak bakalan ini tijino. Gak. Kenapa? Di dalam batin berkata-kata. Hati-hati. Nih, tetap harus dijaga dalam batin orang, karena hari ini tidak lain membimbing ruhania kepada Allah. Di bulan Muharram adakanlah banyakkanlah secara kholwat. Dengan secara kholwat langsung melakukan seperti itu. Ini sebenarnya kesempatan bulan Muharram. Bahasa kata 10 asyur mata banyak nanti, banyak di situ. Masih kena ayat, banyak kesempatan. Lalu berdoa silakan. Kadang-kadang 10 asyur dia melaksanakan niat jujur dia niat anu teh itu berupa pada mana hikmahna ayat hikmahna ruhaniana sudah menuju ke Gusti Allah. Aman. Wa mahum bimu'minin. Nah, ini ternyata manusia ini umum mengatakan di dalam batin akan tahu, oh mana mah bohong, munafik, nyekon cenah. Kabatur kalau bukan mainnya bengku. Jadi kawas pasek, geus aja tukang kayu cenah. Naon yukhadi'una ma walladzina amanu wa may yahda'una illa anfusahum wa may sigana mereka nipu ka Allah juga jalan percaya ke Allah. Ternyata nipu kana diri sendiri. Akibatnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akibat hatena tidak aman. Akibat sakit hatena. Coba eta hate ubaran, lamun geus diubaran
gak bakalan itu ahli hadis, gak bakalan itu ahli kitab lewat syariat menceritakan bab ini untuk ngabersihan ayeuna ruhaniyah karena ahli kitab yaitu yang selalu menjelaskan supaya melakukan dengan padilah. Sholat tahajud supaya mendatangkan padil, sholat duha supaya rame dagang. Nah kalau secara ayeuna urang supaya hati urang supaya cager, usahakeun ikhtiarlah supaya neangan obat hati. Ada 5 perkara nih, gitu kan? Si Opik nih. Opik. Nah, itunya jadi banyak kita warahmatullahi wabarakatuh walahum adzabun alim. Mata kelamun boga hati gering siksaan milaraan teh kieu nya. Ayeuna urang boga hati gering masih kena gering ya mun can balik. Ade nyiksana milaraan teh kumaha? Ayeuna cek we. Selalu keluh kesah, rasa takut. Sieun teu main. Sieun teu cukup. Sieun pamajikan. Sieun ditinggalkeun. Sieun tatut. Tah eta rasa. Eta akibat nafsu nu tak disadari anu selalu berperan di dalam hati rejeki rasa berkuas, ternyata palebah sekarang ini linu. Terus dalam hati rasa takut, secara pikiran ukur rasa takut geus lamun hati geus aktif. Nah, biarlah berarti urang tugas di Allah ayeuna rek mencari rezeki, ikhtiar urus setar tong rasa takut. Karena kalau Allah berkehendak ulah melihat makhluknya, kalau sudah sedikit Allah dibimbing oleh ruhaniyah menuju kepadanya, insya Allah akan datang berkah dari Allah. Walaupun uang 50.000 rupiah, insya Allahumma sholli ala Muhammad wa asli lil zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azma